Satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya dan teman-teman saya izin untuk menjelaskan tentang apa yang sudah kita pikirkan dan apa yang sudah kita rancang sedemikian rupa dalam presentasi ini, supaya tergambar dan juga supaya bisa terdefinisikan secara jelas. Nah, dari hasil yang apa yang sudah kami rundingkan, kita akan menciptakan sebuah sistem atau sebuah rangkaian dari sistem yang menggunakan beberapa teknologi yang kita namakan first sense, atau dia itu jadi seperti kayak saat orang respon pertama, supaya orang ketika terjadi sesuatu hal bisa mendapatkan respon cepat. Nah, untuk lebih lanjutnya dan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya. Coba bisa di next selanjutnya. Nah, jadi di presentasi ini pertama kita akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang paling penting adalah ketika kita nggak tahu speakernya, kita nggak tahu siapa yang ngobrol atau yang menjelaskan, kita juga nggak tahu mereka kapasitasnya gimana. Jadi saya akan memperkenalkan juga dari anggota kelompok saya yang nanti akan membantu saya dalam menjelaskan tentang apa itu first sense. Nah, setelah itu juga akan dijelaskan latar belakang kenapa kita memilih dan kenapa kita akan menggagas membuat first sense ini. Lalu tujuan dari first sense ini apa? Kemudian yang jelas adalah manfaat dari teknologi atau sistem ini itu apa. Nah, lalu dari semua hal itu pasti ada pemicu yang akhirnya kita akan menciptakan first sense ini. Kemudian akan dijelaskan juga tentang bagaimana rangkaian atau konsep dari persen sendiri, dan lalu langkah-langkah strategis apa yang akan diambil, dan kemudian akan kami simpulkan dalam satu simpulan, supaya orang tuh tergambar secara gamblang, dan supaya sangat singkat, padat, orang bisa terdefinisikan. Oke, lanjut, next. Jadi untuk anggota pertama, ada Andin Rahmani. Halo Kak Andin. Nah, ada juga Kak Ari Saputra. Halo Kak Ari, lambaikan tangan ke kamera. Mungkin Kak Ari agak sedikit gangguan di kamera karena sedang dalam perjalanan. Kemudian ada Kak Fabian, jempolnya Kak. Nah, mantap. Kemudian ada Junda Hapsari. Kak Junda, oke, makasih Kak Junda. Kemudian ada saya sendiri dari Muhammad Yusuf Aditya. Bisa di next lagi? Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan saya menjelaskan tentang lebih detail dan lebih jelasnya tentang persen. Silakan. Oke, saya Fabian akan menjelaskan apa itu dari latar belakangnya dulu. Yang pertama itu dalam konteks latar belakang yang ditentukan oleh tingginya tingkat kecelakaan di jalan raya dan lambatnya respon penyelamatan, masyarakat membutuhkan solusi yang inovatif dan efisien untuk meningkatkan keselamatan dan kesigapan pertolongan pada kecelakaan, khususnya di jalan tol. Oleh karena itu, pengembangan teknologi sensor pendeteksi kecelakaan yang dapat memberikan peringatan instan kepada layanan darurat adalah langkah efektif dalam mengatasi masalah ini. Dengan teknologi ini diharapkan waktu respon dapat dipersingkat secara signifikan, memungkinkan layanan darurat untuk tiba lebih cepat dan memberikan bantuan yang lebih efektif kepada korban kecelakaan. Oke, next. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang mau dicapai dari gagasan ini adalah yang pertama, mempercepat respon darurat, yaitu menyampaikan informasi kecelakaan secara cepat kepada petugas darurat untuk mempercepat tanggapan. Yang kedua adalah meningkatkan keselamatan jalan, yaitu mengurangi respon dalam situasi darurat untuk mengurangi jumlah kecelakaan, cedera, dan kematian di jalan tol. Terus yang ketiga, itu meningkatkan efisiensi penyelamatan, yaitu mengurangi ketergantungan pada laporan pihak ketiga dan meningkatkan efisiensi sistem penyelamatan dengan mendeteksi kecelakaan secara otomatis. Next-nya, selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari penggunaan sensor pendeteksi kecelakaan di jalan, yang pertama, respon darurat yang cepat. Sensor pendeteksi kecelakaan memungkinkan layanan darurat untuk merespon dengan cepat setelah kejadian, mengurangi waktu tanggap,
dan mempercepat pertolongan pertama. Yang kedua itu meningkatkan keselamatan pengguna jalan, yaitu dengan mendeteksi kecelakaan secara cepat. Sensor Versense ini membantu mengurangi resiko kecelakaan yang lebih serius bagi pengguna jalan lainnya, yang meningkatkan keselamatan secara keseluruhan. Yang ketiga itu adalah mengurangi resiko kecelakaan susulan, yaitu sensor memberikan pemberitahuan langsung kepada para pengemudi di sekitar lokasi kecelakaan, membantu mengurangi resiko kecelakaan susulan dengan memberikan waktu yang cukup bagi pengemudi lain untuk merespon dan mengambil pencegahan. Lalu yang manfaat yang terakhir itu efisiensi sistem keselamatan, yaitu dengan memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada layanan darurat. Sensor ini meningkatkan efisiensi sistem keselamatan dengan mempercepat waktu respon dan koordinasi antar pihak terkait. Selanjutnya ada pihak pemicu gagasan. Gagasan ini diperoleh berdasarkan data Korps Lalu Lintas menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 terjadi sebanyak 2.953. Angka korban meninggal dunia sebanyak 429 korban dan 3.903 korban mengalami luka-luka. Banyaknya korban meninggal disebabkan karena korban kecelakaan memang sering mengalami penanganan yang lambat dan ini bisa berdampak serius pada keselamatan mereka. Jadi pemicu gagasan itu respon yang cepat dan terampil menjadi krusial untuk mengurangi potensi cedera yang lebih parah dan meningkatkan kemungkinan keselamatan bagi para korban. Lalu selanjutnya akan dijelaskan tentang konsep Versense yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ari. Oke, baik. Terima kasih, Junda. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa konsep Versense. Versense sendiri merupakan suatu rangkaian sistem yang bisa mendeteksi kecelakaan. Jadi sehingga kita bisa mendeteksi kecelakaan lebih dini, lebih cepat maksudnya, ya, supaya kita bisa memberikan respon darurat. Mungkin boleh di next. Ya, beberapa rangkaian sistem ini tersendiri terdiri dari beberapa rangkaiannya. Yang pertama yaitu pendeteksi suara. Pendeteksi suara ini berguna ketika kita mendeteksi suara yang dentuman keras atau suara yang keras secara singkat, maka dari sensor suara ini akan melakukan pengiriman sinyal ke sistem selanjutnya. Mungkin boleh di next. Ada drone penyelamat. Apabila setelah terverifikasi oleh sistem dan memang terjadi kecelakaan, maka respon pertama yang akan Versense lakukan adalah mengirimkan drone penyelamat ke lokasi tersebut sambil mengirimkan sinyal darurat kepada pengelola jalan sekitar dan respon-respon darurat di sekitarnya. Boleh di next. Oke, mungkin dari pihak-pihak terlibat akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi setelah yang kita tahu dari gimana sih latar belakangnya terbuatnya dari Versense sendiri, juga kita sudah tahu berapa dari statistik data yang sudah kita temukan dari angka kecelakaan, dan juga kita sudah tahu dari rangkaian Versense sendiri ini itu dia akan bagaimana untuk sistem dan mekanismenya. Dan kalau kita ketahui dan akan kita rujuk kembali, dari semua yang sudah kita ciptakan dan latar belakang ini, pasti ada beberapa pihak yang memang akan terlibat dalam dan merasakan dari Versense ini sendiri. Yang pertama dari produk designer atau dari desainer yang menciptakan produk ini, yang mereka merancang sedemikian rupa secara sistematis dan lain-lain yang akan bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menciptakan atau terwujudnya dari Versense ini sendiri. Nah, kemudian dari produk desainer dan perusahaan teknologi ini sendiri, mereka akan bekerja sama atau akan mulai menjajaki ke arah pemerintah supaya ada regulasi dan juga ada peraturan yang jelas tentang penggunaan Versense ini sendiri. Nah, kegunaan Versense sendiri yang tadi sudah dijelaskan, ini akan menjadi salah satu layanan darurat dari pemerintah agar menjadi respon cepat, tanggap, dan juga jadi respon utama yang akan nanti dipakai oleh masyarakat. Dan juga dari kebanyakan yang kita lihat dari pengguna jalan itu hampir mayoritas yang mengalami kecelakaan ketika orang bepergian jauh. Dan ini kalau kita lihat dari yang bepergian jauh ini banyak menggunakan kendaraan roda 4
yang dimana resikonya lebih besar untuk bepergian jauh banget gitu dari si namanya jaraknya. Nah, makanya itu kita akhirnya mengedepankan atau kita memikirkan juga pihak yang terlibat adalah sebagai operator jalan tol yang nanti dia bakal jadi responden utama dari ketika mereka mendapatkan pemicu atau trigger dari AI sistem ini. Dan kemudian yang akan merasakan manfaat dari penanganan ini adalah pengguna jalan itu sendiri. Itu adalah pihak-pihak yang terlibat demi untuk kelancaran juga dari proyek ini. Begitu, bisa di next. Oke, selanjutnya itu ada langkah-langkah strategis yang diperlukan agar dapat terrealisasikannya sistem ini dengan baik. Yang pertama itu ada penelitian dan pengembangan. Langkah awal itu sangat krusial karena langkah ini merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan tujuan ini yang langkah awal yang krusial dalam mewujudkan tujuan ini adalah melalui penelitian yang menurut dan mengembangkan konsep yang tepat. Melalui riset yang cermat, kami dapat mengidentifikasi rancangan alat yang paling efektif dan inovatif untuk mengatasi masalah pertolongan pertama ini. Yang kedua itu ada percobaan. Percobaan ini memungkinkan kami untuk menguji keefektifan atas alat yang telah dirancang dalam situasi yang nyata. Yang ketiga ada kolaborasi dengan perusahaan teknologi. Melalui kemitraan ini, kami dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan skalabilitas dari alat presiden yang kami tawarkan. Yang keempat ada penyampaian proposal kepada pemerintah dan BPPT dengan menyampaikan proposal yang komprehensif dan meyakinkan, kami berharap dapat memperoleh dukungan dan persetujuan untuk melanjutkan proyek ini. Yang kelima, ada penyampaian proposal kepada pemerintah dan BPPT melalui edukasi yang menyeluruh tentang manfaat dan cara penggunaan alat yang kami tawarkan ini. Kami dapat meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi presiden yang kami kembangkan. Yang keenam, ada implementasi alat. Kedua perangkat presiden akan dipasang di jalan tol. Pendeteksi suara akan dipasang di setiap 500 meter, sementara drone akan dipasang di setiap kilometer pada jalan tol. Dan yang terakhir itu ada tinjauan kinerja setelah 1 bulan, yaitu tinjauan ini memungkinkan kami untuk mengukur efektivitas solusi yang telah diterapkan. Selanjutnya ada timeline. Timeline ini merupakan timeline langkah-langkah strategis presiden dalam 20 tahun ke depan. Dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan itu ada penelitian dan pengembangan. Terus antara 5 sampai 10 tahun ke depan itu ada percobaan dan uji coba prototipe. Antara 6 sampai 15 antara 6 sampai 10 tahun ke depan itu ada kolaborasi dengan perusahaan teknologi. Tahun ke-11 itu ada penyampaian proposal kepada pemerintah dan BPPT. Antara tahun ke-12 sampai ke-15 itu ada sosialisasi kepada masyarakat. Antara tahun ke-13 sampai ke tahun ke-19 itu ada implementasi alat, dan yang di tahun ke-20 ada tinjauan kinerja setelah 1 bulan. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. Jadi secara garis besar, Presence itu merupakan sebuah konsep alat yang dirancang untuk mendeteksi kecelakaan dan mengirimkan sinyal peringatan kepada pihak berwenang menggunakan teknologi buatan atau AI. Alat ini mampu mendeteksi suara, getaran, dan kecepatan yang menjadi indikator keberadaan kecelakaan. Kemudian tujuan utama pembuatan alat ini adalah untuk memberikan notifikasi kepada pihak berwenang mengenai kejadian kecelakaan yang terjadi secara cepat, sehingga tindakan penyelamatan terhadap korban dapat dilakukan dengan secara segera untuk mengurangi risiko cedera yang parah atau bahkan fatal. Ya, mungkin yang tadi sudah disampaikan dari teman-teman sekalian juga sudah mulai cukup menjelaskan tentang apa itu first sense, dan sudah disimpulkan juga oleh teman kita Fabian. Semoga dari apa yang sudah disampaikan bisa tergambar dengan jelas, bisa terproyeksi dari masing-masing subjektifnya masing-masing dan objektifnya. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa diajukan lewat manapun yang masih memungkinkan untuk teman-teman untuk bertanya. Dan untuk presentasi kali ini, pemaparan kita kali ini kita cukupkan. Terima kasih banyak buat teman-teman sudah menyempatkan waktu, sudah membuat juga
persentase yang sebenarnya mungkin ini tidak akan terjadi atau terjalin karena kita masing-masing, tapi karena kita sebuah kelompok, akhirnya kita bisa berkolaborasi untuk mencurahkan ide dan akhirnya sampai bisa kita paparkan. Mungkin ditunggu juga untuk ide-ide teman-teman supaya bisa membangun negeri ini lebih baik lagi. Kita akhiri untuk malam ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.